Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain yaitu untuk beribadah kepada. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, Qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Setiap masalah bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan. melindungi kita dari api neraka." kunci keberkahan itu ada pada ridho orang tua dan ridho guru. Berbakti kepada ibu merupakan kewajiban utama kita dalam ajaran Islam. Untuk jujur, pentingnya menjaga iman dan akhlak di era modern. Era modern ini Bulan puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Al-Quran menjadi penjaga agar puasa kita berkualitas dan sekedar menahan lapar dan haus. 4. Menyebut malam Lailatul Qadar, Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. bahwa puasa bukan hanya soal perut, tetapi juga akhlak dalam. Maha suci Allah, Ia telah memperjalankan hambanya dalam suatu malam, menjaga lisan, menjaga hati. Hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Orang yang benar-benar bersyukur, orang adalah orang yang tahu berterima kasih. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan menuntut ilmu bersama. Salawat serta salam semoga senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema menjaga lisan di bulan puasa. Tema ini sangat penting karena seringkali kita berpuasa dari makan dan minum tetapi lupa menjaga ucapan kita. Pada hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan pahala yang dilipat gandakan. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah, termasuk lisan. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, namun dampaknya sangat besar. Dengan lisan, seseorang bisa mendapatkan pahala, tetapi dengan lisan, seseorang juga bisa terjerumus dalam dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak menentukan ia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa bukan hanya soal perut, tetapi juga akhlak dalam berbicara. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini kita sering menjumpai orang yang mudah berkata kasar, bergunjing, atau mengeluh berlebihan. Padahal semua itu dapat mengurangi pahala puasa mereka. Berikut macam-macam lisan. Yang pertama, lisan yang baik. Lisan yang baik digunakan untuk berkata jujur, sopan, dan bermanfaat. Contohnya menasehati dengan lembut, berkata jujur, memberi semangat, berzikir, dan berdoa. Lisan seperti ini dapat mendatangkan pahala dan mendatangkan hati. Yang kedua, ada lisan yang buruk. Lisan yang digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Contohnya berkata kasar, berbohong, menggunjing, memfitnah, mengejek, dan menyakiti perasaan orang lain. Lisan ini
dapat mendatangkan dosa. Yang ketiga, lisan yang terjaga. Lisan yang selalu dipikirkan sebelum berbicara. Orang dengan lisan terjaga akan berbicara seperti seperlunya dan memilih diam jika ucapannya tidak bermanfaat. Yang keempat, lisan yang lalai. Lisan yang lalai digunakan untuk hal-hal yang sia-sia dan berlebihan. Contohnya berbicara tanpa tujuan, bercanda berlebihan, atau ikut-ikutan. Yang kelima, lisan yang menenangkan. Lisan yang mampu menyejukkan hati orang lain. Contohnya, menghibur orang yang sedang sedih, menenangkan orang yang marah, dan berkata dengan penuh empati. Contoh-contoh dari menjaga lisan. Yang pertama, ada berbicara dengan kata-kata yang sopan dan lembut meskipun sedang marah. Yang kedua, tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak bergosip atau tidak mengunjing. Yang ketiga, menghindari berkata kasar, menghina, atau mengejek baik secara langsung maupun bercanda. Yang keempat, memilih diam ketika perkataan tidak membawa manfaat. Yang kelima, tidak menyebarkan berita yang jelas kebenarannya agar tidak membuat fitnah. Yang keenam, mengucapkan kebaikan, seperti memberi nasihat dengan cara yang baik dan tidak menyakiti. Yang ketujuh, menahan emosi saat berdebat, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang disesali. Yang kedelapan, menggunakan lisan untuk berzikir dan berdoa, bukan untuk hal yang sia-sia. Yang kesembilan, meminta maaf jika sudah terlanjur berkata kasar kepada orang lain. Dan yang terakhir, 10, menjaga ucapan di media sosial, karena menulis lisan juga termasuk lisan. Akhir kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Alawiyah Satria mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada seluruh warga Satria, mari kita sukseskan sistem penerimaan murid baru SPMB Yayasan Satria dari jenjang MI, NTS, dan SMK. Terima kasih, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sukses, sukses, sukses untuk Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua.